bisa silakan diangkat ke atas. Selamat datang di Museum Panji, sebuah tempat yang penuh dengan sejarah terletak di Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berasal dari Kerajaan Kediri pada abad ke-12. Cerita Panji adalah salah satu warisan budaya yang telah menginspirasi berbagai bentuk seni seperti tari, wayang, dan sastra. Museum Panji bukan hanya tempat untuk melihat artefak, tetapi juga pusat pendidikan dan penelitian. Melalui berbagai acara dan pameran, museum ini berupaya untuk mengedukasi generasi muda dengan adanya budaya Panji. Dengan mengunjungi Museum Panji, Anda tidak hanya menikmati keindahan seni dan sejarah, tetapi juga turut serta dalam melestarikan warisan budaya yang berharga ini. Mari jelajahi dan hayati keajaiban cerita Panji di Museum Panji Malang. Pertengah malam, butuh makan enak kapan aja? Warung Juragan jawabannya. Kami buka setiap saat, pagi, siang, malam, bahkan subuh. Berlokasi di Jalan Sigura-gura, Sumbersari, Kota Malang. Warung Juragan menawarkan beragam menu lezat dari ayam goreng, rendang, hingga oseng mercon. Yang pastinya dengan harga terjangkau, porsi melimpah, dan rasa yang tak tertandingi. Cocok untuk kamu yang sibuk atau sekedar pengen makan enak. Datang sekarang ke Warung Juragan, tempat makan yang selalu siap sedia untukmu. Halo, nama saya Ratnawati, saya edukator Museum Panji Malang. Ya, kebetulan saya background-nya bukan dari sejarah, bukan dari antropologi ataupun arkeologi ya. Jadi saya background-nya adalah pertanian UB ya. Tapi saya senang sekali belajar tentang budaya ya, tentang
sejarah. Nah, waktu itu Pak Dwi sebagai owner Museum Panji itu adalah tim ahli cagar budaya Kota Malang. Saya sebagai tim cagar budayanya Kota Malang. Pada tahun 2018, masa kerjanya itu sudah selesai, dan saat itu Pak Dwi menawari saya sebagai edukator Museum Panji. Karena saya senang ya belajar sejarah, nah akhirnya tawaran itu saya terima dan saya menjadi edukator Museum Panji. Tadi saya sampaikan ya, saya senang sekali belajar budaya, senang sekali belajar sejarah. Karena tawaran itu, akhirnya saya mau ya bersedia sekali untuk menjadi edukator Museum Panji. Sehingga saya bisa belajar apa itu budaya Indonesia, apa itu budaya Panji, dan seperti itu. Panji itu adalah sebenarnya nama seorang raja dari Kediri. Panji sendiri artinya lambang kemuliaan ya, karena memang Panji adalah seorang raja yang merupakan lambang kemuliaan ya. Jadi Panji adalah seorang nama raja dari Kediri, dari beliaulah kita kenal budaya Panji. Panji itu sebenarnya berkembang di zaman Majapahit, meskipun sebenarnya ada ya sejak dulu ya. Nah, dari penelitian itu ya, akhirnya budaya Panji itu berkembang di Indonesia hingga sampai sekarang ya. Tahun 2015, cerita Panji didaftarkan ke UNESCO, ke lembaga pendidikan yang ada di dunia. Tahun 2015 didaftarkan, tahun 2017 baru diakui bahwa cerita Panji itu adalah asli dari Indonesia. Menjadi Memory of the World. Bukti-bukti peninggalan Panji sampai sekarang itu masih ada ya. Buktinya ada relief-relief di candi, beberapa candi yang menceritakan tentang Panji. Ditemukan arca-arca ya, arca Panji. Kemudian sampai sekarang ada tari topeng Malangan yang itu memang sumbernya dari budaya Panji. Jadi memang dari hasil penelitian sampai sekarang penemuan-penemuan yang berhubungan dengan Panji itu masih ada. Silakan diangkat ke atas. Air beta pustaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala strategi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda. Tempat berlindung
Selamat datang di Museum Panji, sebuah tempat yang penuh dengan sejarah terletak di Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berasal dari Kerajaan Kediri pada abad ke-12. Cerita Panji adalah salah satu warisan budaya yang telah menginspirasi berbagai bentuk seni seperti tari, wayang, dan sastra. Museum Panji bukan hanya tempat untuk melihat artefak, tetapi juga pusat pendidikan dan penelitian. Melalui berbagai acara dan pameran, museum ini berupaya untuk mengedukasi generasi muda dengan adanya budaya Panji. Dengan mengunjungi Museum Panji, Anda tidak hanya menikmati keindahan seni dan sejarah, tetapi juga turut serta dalam melestarikan warisan budaya yang berharga ini. Mari jelajahi dan hayati keajaiban cerita Panji di Museum Panji Malang. Pertengah malam, butuh makan enak kapan aja? Warung Juragan jawabannya. Kami buka setiap saat, pagi, siang, malam, bahkan subuh. Berlokasi di Jalan Sigura-gura, Sumbersari, Kota Malang. Warung Juragan menawarkan beragam menu lezat dari ayam goreng, rendang, hingga oseng mercon. Yang pastinya dengan harga terjangkau, porsi melimpah, dan rasa yang tak tertandingi. Cocok untuk kamu yang sibuk atau sekedar pengen makan enak. Datang sekarang ke Warung Juragan, tempat makan yang selalu siap sedia untukmu. Halo, perkenalkan nama aku Diva Olanisa. Di sini aku bersama Ibu Ratna sebagai edukator dari Museum Panji. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat sore Mbak. Alhamdulillah baik. Oke, nah tadi kan kita udah mengulik terkait awal mula ataupun sejarah dari budaya Panji ini ya Bu ya. Nah di sini bersama aku mau mengulik lebih dalam terkait dengan budaya Panji ini. Mungkin mulai dari pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Tadi kan di dalam itu ada replika relief dari Candi Penataran di Blitar. Nah itu tuh apa sih Bu hubungannya dengan budaya dari Panji ini gitu. Ya, jadi ada beberapa candi ya di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu menceritakan tentang sosok Panji. Nah, di Candi Penataran, salah satu candi yang ada di Jawa Timur, itu ada sosok Panji, di mana hasil penelitian seorang Ibu Lydia Given ya dari Jerman itu mengatakan bahwa seorang sosok Panji itu adalah orang yang menggunakan topi tekes, ya, ada ciri khasnya begitu. Nah, di relief Candi Penataran Blitar itu ternyata ditemukan sosok yang menggunakan topi tekes itu. Jadi memang bisa dikatakan bahwa di relief Candi Penataran Blitar itu memang erat sekali dengan budaya Panji, begitu, Pak. Oke, berarti ada hubungannya ya Bu ya, karena topi tekes itu. Iya, karena ada seseorang yang menggunakan topi tekes itu yang dianggap bahwa itu adalah sosok seorang Panji. Oke, baik. Lalu kan tadi di dalam museum juga ada ilustrasi dari peperangan gitu ya Bu ya. Apakah itu juga menggambarkan sebuah budaya atau perjalanan cerita dari Panji itu Bu, budaya Panji itu? Ya, benar ya. Jadi di dalam Museum Panji itu ada diorama Perang Ganter. Nah, Perang Ganter itu adalah salah satu dari strategi perang, menggunakan strategi perang budaya Panji. Perang Ganter itu adalah perang antara kerajaan Tumapel melawan kerajaan Kadiri. Itu terjadi sekitar pada tahun 1222. Nah, strategi perang apa yang digunakan Tumapel yang hanya jumlah prajuritnya itu sedikit ya, lebih banyak dari Kediri? Menggunakan strategi apa? Nah, itulah yang dikenal dengan strategi perang Ganter.
Ya, jadi strategi perang gantar itu memang termasuk dari budaya Panji. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti termasuk budayanya. Betul, ya Oke. itu salah satu dari budaya Panji dari strategi perangnya itu, Mbak. Oke. Nah, lalu apa hubungan dengan punakawannya, Bu, dari cerita ataupun budaya Panji ini? Nah, Panji itu digambarkan seorang raja, Mbak. Nah, biasanya seorang raja itu mempunyai punakawan ya, karena punakawan itu adalah orang-orang yang mengiringi seorang raja. Jadi bisa menjadi teman-teman, bisa menjadi penasehat, sahabat, tempat curhat. Nah, Panji juga mempunyai punakawan ya, yang terkenal dengan bernama Gideon dan Kertolo. Nah, mereka berdua itu juga mengiringi Panji kemanapun pergi, karena seorang punakawan itu memang sejatinya memang harus mengiringi rajanya kemana pergi. Begitu, Mbak. Seperti penasehat raja begitu. ya, Bu, Nah, ya? seperti penasehat raja, seperti itu, Mbak. Di zaman sekarang ini kan Panji itu dijadikan sebagai sebuah gelar ya, Bu ya. Iya. Nah, apakah di masa kerajaan itu adakah pejabat yang memakai gelar Panji juga? Ya, begini Mbak ya, Panji itu adalah seorang raja, seorang bangsawan. Gelar Raden Panji itu digunakan pada akhir-akhir ini, pada saat penelitian tentang Panji itu mulai digalakkan ya. Jadi memang Raden Panji, sebuah gelar bangsawan itu memang khusus digunakan di daerah Jawa Timur. Gelar bangsawan itu diberikan kepada orang-orang tertentu ya, yang memang dianggap sebagai pahlawan yang kurang lebih sikapnya itu satria seperti Panji. Contohnya Bupati Malang yang keempat itu menggunakan gelar Raden Panji. Beliau bernama Raden Panji Sarip. Seperti itu, Mbak. Berarti di Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu berbeda ya, Bu ya, dalam penamaan gelar. Iya, berbeda sekali ya. Kalau Jawa Tengah kalau nggak salah itu gelar yang digunakan itu ada Raden Mas, kalau perempuan kalau nggak salah Raden Ajeng, seperti itu. Kalau yang di Jawa Timur Raden Panji itu, Mbak. Oke. Nah, di dalam Museum Panji juga itu kan terdapat topeng Malangan begitu ya, Bu ya. Nah, apakah topeng Malangan itu tuh memberikan sebuah karakter ataupun mimik wajah Panji? Nah, itu tuh yang seperti apa sih, Bu? Iya. Di topeng Malangan itu kita kenal beberapa karakter wajah. Jadi karakter wajah atau sifat yang ditunjukkan di topeng itu tidak bisa dilihat dari warna, Mbak. Tapi dari karakter wajah. Jadi topeng yang biasanya itu melotot, ada taringnya, itu biasanya tokoh yang antagonis atau tokoh yang jahat. Tapi kalau yang matanya kecil, itu namanya gabahannya kecil, terus tersenyum, itu biasanya tokoh protagonis. Begitu juga tokoh Panji, ya, kalau di dalam Museum Panji, di bentuknya adalah memang yang matanya kecil dan tersenyum, kebetulan warnanya hijau. Iya, seperti itu, Mbak. Berarti warna itu tidak mempresentasikan sebuah karakter ya, Bu ya, tapi cuma dari mata dan juga mimik muka yang mungkin melotot ataupun sipit begitu ya kan? Iya. Oke. Iya, Nah, Mbak. lanjut, Bu. Kan ada topeng. Kita semua tahu pasti ada yang namanya itu tari topeng begitu. Nah, apa sih, Bu, hubungannya tari topeng ini dengan budaya Panji? Tari topeng Malangan ya khususnya itu adalah salah satu dari bentuk budaya pertunjukan Panji. Jadi budaya pertunjukan Panji itu selain topeng itu juga wayang, Mbak. Oke. Iya. Nah, di kisah perjalanan budaya atau cerita Panji ini kan apa sih, Bu, hal yang menginspirasi di kehidupan yang sekarang ini menurut Bu Ratna? Nah, ini salah satu aja ya, Mbak ya, Ya, boleh. tentang konservasi air. Nah, di zaman sekarang memang air itu harus benar-benar dikonservasi karena air itu memang kebutuhan utama dari kita sebagai manusia. Nah, Benar. biasanya konservasi yang dipakai adalah konservasi air menggunakan budaya Panji. Contohnya ya, biasa yang dilakukan di sekitar Museum Panji ini, contohnya satu, mempertahankan beberapa pohon-pohon yang memang untuk bisa mempertahankan air. Contohnya pohon bambu, Mbak. Ya, itu memang salah satu tumbuhan yang bisa
dan bisa dan harus dipertahankan supaya sumber air itu tidak hilang. Seperti itu. Kedua, biasanya ada folklore-folklore atau cerita-cerita di sekitar sumber air itu yang memang dipercaya sama orang-orang sekitar itu untuk bisa sebenarnya folklore-folklore itu bisa untuk mempertahankan sumber air itu. Contohnya misalnya di sekitar Museum Panji ini ada yang namanya sumber lanang, Mbak. Orang-orang sekitar sini itu percaya bahwa sumber ini pernah didatangi seorang raja, kemudian menjadi bertuah atau kalau istilahnya itu karomah gitu. Jadi kalau orang-orang mau berangkat zaman itu ya Mbak, kalau mau berangkat ke pasar karena kebetulan orang-orang sekitar sini ini banyak yang berdagang sayur ya. Jadi kalau mau berangkat ke pasar, biasanya sayurnya itu diciprat-ciprati air Mbak untuk penglaris. Nah itu ternyata adalah salah satu usaha atau konservasi air supaya air itu tetap dijaga oleh masyarakat sekitarnya. Seperti itu Mbak. Oke. Wah berarti sangat-sangat menginspirasi banget ya Bu Betul. dengan menjaga Konservasi Mbak. konservasi air tersebut. Iya. Nah, oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu dari Bu Ratna sendiri ada nggak sih pesan terhadap anak muda kan mungkin yang kecintaannya itu luntur gitu terhadap budaya Panji gitu? Ya, bukan cuma budaya Panji ya Mbak ya. Jadi saya harapkan generasi muda sekarang itu juga mulai mengenal budayanya sendiri supaya untuk cinta ya. Kalau sudah cinta biasanya untuk melestarikan. Nah itu sebagai modal dasar supaya generasi muda itu solid bersama-sama membangun bangsa Indonesia untuk kemajuan bersama. Begitu Mbak. Wah, sangat menginspirasi banget. Terima kasih Bu atas penjelasan dan informasinya. Sangat menambah wawasan untuk kami dan para penonton di rumah. Silakan diangkat ke atas. Air beta pustaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu strategi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup rata. Selamat datang di Museum Panji, sebuah tempat yang penuh dengan sejarah terletak di Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
berasal dari Kerajaan Kediri pada abad ke-12. Cerita Panji adalah salah satu warisan budaya yang telah menginspirasi berbagai bentuk seni seperti tari, wayang, dan sastra. Museum Panji bukan hanya tempat untuk melihat artefak, tetapi juga pusat pendidikan dan penelitian. Melalui berbagai acara dan pameran, museum ini berupaya untuk mengedukasi generasi muda dengan adanya budaya Panji. Dengan mengunjungi Museum Panji, Anda tidak hanya menikmati keindahan seni dan sejarah, tetapi juga turut serta dalam melestarikan warisan budaya yang berharga ini. Mari jelajahi dan hayati keajaiban cerita Panji di Museum Panji Malang. Pertengah malam, butuh makan enak kapan aja? Warung Juragan jawabannya. Kami buka setiap saat, pagi, siang, malam, bahkan subuh. Berlokasi di Jalan Sigura-gura, Sumbersari, Kota Malang. Warung Juragan menawarkan beragam menu lezat dari ayam goreng, rendang, hingga oseng mercon. Yang pastinya dengan harga terjangkau, porsi melimpah, dan rasa yang tak tertandingi. Cocok untuk kamu yang sibuk atau sekedar pengen makan enak. Datang sekarang ke Warung Juragan, tempat makan yang selalu siap sedia untukmu. Menurut saya cerita Panji itu sangat menarik dan sangat berharga gitu loh. Soalnya cerita Panji ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia juga yang mungkin harus dilestarikan sih, emang harus dilestarikan. Kalau di tempat saya tuh cerita Panji ini kan seperti kisahnya tuh seperti hubungan gitu kan, kayak kisah kasmaran gitu. Jadi yang dimana sang Panji dengan kekasihnya itu mengalami rintangan dalam hubungannya. Menurut saya dari nilai-nilai yang ada dalam cerita Panji itu sangat mempengaruhi budaya masyarakat sekarang ya, dan sangat perlu. Menurut saya itu suatu langkah yang sangat bagus ya Mas, tentang adanya adaptasi dari cerita Panji ini. Jadi orang-orang luar, orang-orang yang tidak tahu akan cerita ini menjadi tahu, dan nilai cerita Panji bisa menyebar luas dengan cepat gitu Mas. Saya sangat mengapresiasi mereka karena tetap peka dengan adanya budaya yang kita punya. Dan bagaimana sih Mas cara melestarikannya dengan adanya mas-mas seperti ini loh Mas, kayak penelitian untuk budaya-budaya itu. Saya juga sangat mengapresiasi orang-orang yang seperti itu. Jadi cara melestarikannya dengan adanya mahasiswa atau remaja-remaja yang tetap meliput atau melestarikan budaya tersebut.